Alhamdulillahilladzi birahmatihi tatimmu salihat wa tahfurul barakat wa tunalu biha sa'adat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wal afdalul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat bal afdalil makhluqat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirat wa sahabatihi an-nujumil jadat والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الخضوع والإخبات. أما بعد, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia-Nya yang begitu banyak jumlahnya sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya secara keseluruhan. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah meliputi kalian dengan nikmat-nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir jelas kita bisa rasakan. Nikmat batin, para ulama ahli tafsir mendefinisikannya atau menerangkannya bahwa yang dimaksud nikmat batin yang paling utama adalah nikmat al-Islam, nikmat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andaikan tidak ada nikmat kecuali nikmat Islam, niscaya sudah amat sangat cukup. Wa kafa biha min ni'mah, kata para ulama. Semoga kita semua dapat menjaga kenikmatan ini, ya, sehingga kita tidak wafat kecuali dalam keadaan muslimin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu nikmat yang amat sangat agung yang mengiringi nikmat Islam yang patut kita syukuri, apalagi kita tergolong sebagai umatnya, ya. Dan nikmat ini adalah nikmat yang amat sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ana rahmatun muhdad." Sesungguhnya saya tak lain dan tak bukan adalah rahmat, ya, yang dihadiahkan kepada kita, yang merupakan nikmat agung. Oleh karena itu patut kita syukuri nikmat-nikmat agung ini, di samping nikmat-nikmat yang begitu banyak jumlahnya tidak dapat kita hitung. Dan salah satu tujuan kita duduk di sini, ya, di momen yang masih momen fitri ini, ya, adalah untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita atas segala nikmat itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di rangkaian terakhir ayat-ayat puasa, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ya, Allah menginginkan kita untuk menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dengan puasa. Kemudian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkannya. Ya, semoga kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Kepada yang terhormat orang tua kita, guru kita bersama, sahibul bait, sahibul hajah,
sahibul majlis Al-Habib Al-Mukarram Al-Mu'azzam Ahmad bin Taha Segaf yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Beserta keluarganya, kita doakan semoga mereka semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, digampangkan segala urusan, serta diluruskan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada yang terhormat akhina billah, saudara saya ya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas mata'anallah bitul hayati. Juga kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Kiai Al-Haj Al-Muhib ya Kiai Al-Haj Abdul Kafi bin Al-Haj Yasin yang dimuliakan oleh Allah. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya, luruskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Habibana Alwi Segaf, Masya Allah, hadir tengah-tengah kita ya, diantaranya cucu-cucunya baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kehadiran mereka menambah kucuran rahmat di majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah majelis ta'lim Riyadul Jannah, juga majelis ta'lim anak gaul majelis dan majelis-majelis yang lain yang bergabung ya dalam panji agama Allah Subhanahu wa taala, ya demi mengangkat panji ini setinggi-tingginya, demi memuliakan dan membuat gembira baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita berkumpul, berjumpa, bertatap muka di majelis Riyadul Jannah ini, dan yang mana munasabah kita sekali ini sekaligus pembukaan majelis kita setelah lama sudah tutup majelis ini ya, di samping menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri, juga memang berkelanjutan dari musibah yang pernah menimpa kita. Namun alhamdulillah sekarang Allah sudah angkat, dan insya Allah akan Allah angkat sampai ke akar-akarnya, dan tidak lagi akan kita rasakan musibah semacam ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Alhamdulillah atas diangkatnya segala musibah yang menimpa kita selama ini. Musibah diturunkan bagi orang mukmin adalah sebagai bentuk rahmat, karena itu syarat akan pendidikan demi membuat jiwa kita agar teguh dan kuat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kalian menyangka hasibal ladina qalu rabbuna Allah ya ayutraku apa hasibal ladina qalu amanna billah wa hum la yuftanun. Pokoknya di surat Al-Ankabut ayat pertama, yang artinya kira-kira apakah mereka menyangka ya bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang beriman tatkala mereka mengucapkan kami beriman, terus mereka tidak diuji ya. Sekali-kali Allah dengan ujian tersebut bisa mengetahui yang mana jujur dalam keimanannya, yang mana tidak jujur dalam keimanannya. Alhamdulillah kita bersabar ya, sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang berulang ini. Belum lagi kenikmatan bulan Ramadan yang diberikan kepada kita. Patut kita syukuri karena kita telah keluar dari madrasah ilahiyah dengan tujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi tujuan disyariatkannya puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu intinya orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Nah, sehingga yang menjadi tujuan kita bergembira saat menjelang Idul Fitri ini ya, merayakannya adalah agar kita bersyukur. Dan syukur yang paling tepat adalah berusaha menjadi orang yang bertakwa. Itulah arti syukur yang sesungguhnya. Karena ulama di antaranya Imam Al-Ghazali ya dalam Ihya berkata, syukur bimakna al-haqiqi, makna yang sesungguhnya adalah sarful abdi jami'a ma an'ama Allah bihi ila ma khuliqa li ajli. Syukur yang sesungguhnya adalah mengkerahkan nikmat ya
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, dikerahkan ke arah sesuai dengan fungsinya. Ya. Mengerahkan, menggunakan, memanfaatkan nikmat yang diberikan kepada kita ini sesuai dengan tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan mata kita gunakan untuk melihat keagungan Allah, kebesaran Allah yang bertebaran di alam semesta. Ya, nikmat diberikannya syariat bulan Ramadan. Tujuan diberikannya nikmat tersebut adalah agar kita bertakwa. Artinya tatkala kita mensyukuri akan nikmat itu, maka kita apabila kita bertakwa, artinya kita telah mensyukuri nikmat Ramadan. Nikmat Ramadan, nikmat teragung. Salaf kita, ya, selepas bulan Ramadan, dia sibukkan 6 bulannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahniah, ya, ucapan penghormatan yang syar'i yang biasa dilontarkan oleh para ulama di hari raya Idul Fitri adalah taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita dan dari kalian segala amal kebajikan kita, terkhusus amal kebajikan di bulan Ramadan. Karena amal kebajikan di bulan Ramadan apabila diterima, itu merupakan keuntungan yang luar biasa bagi seorang muslim, seorang mukmin. Oleh karena itu, apa sebaiknya ungkapan kegembiraan kita di hari Syawal ini adalah kita harus ungkapkan kegembiraan kita ini dengan rasa syukur, yaitu agar kita terus menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai kita malah menjadi seseorang yang saleh tatkala di bulan Ramadan doang. Ya enggak? Ngajinya banyak di bulan Ramadan. Ya, senang bergemar berpuasa hanya di bulan Ramadan. Berbuat baik, tidak berkata kotor, ya, tidak berselisih hanya di bulan Ramadan. Tapi selepas bulan Ramadan kita kembali ke adat jahiliyah kita, ya, sehingga kita ini bukan ternisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan dari segala sesuatu, malah kita ternisbatkan kepada bulan Ramadan. Artinya kesalehan kita hanya sifatnya rabbani, ya, cuman di bulan Ramadan doang, tidak rabbani, tidak sifatnya abadi seperti keabadian Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak, sama sekali tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan, tujuannya agar kita mampu untuk berpuasa di bulan-bulan lain. Artinya latihan Ramadan adalah latihan, prakteknya ya sekarang. Kita latihan di bulan Ramadan, sholat senantiasa berjamaah. Nah, selepas bulan Ramadan saatnya kita mempraktekkan, ya, apa yang sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jangan pernah upayakan selalu meninggalkan, jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah, terutama di masjid. Ya, jangan lupa bangun malam. Ya, alhamdulillah kita sahur 1 bulan penuh kita dilatih untuk bangun sebelum subuh. Itu ada isyarat bahwa harapannya agar kita bertakwa di bulan-bulan lain. Di antara bentuk ketakwaan kita adalah kita bangun sebelum subuh. Walaupun itu cuma setengah jam, walaupun seperempat jam, walaupun yang kita laksanakan cuma sholat 2 rakaat, insya Allah Allah akan menempatkan kita di tempat yang agung dan mulia, ya, berkat sholat malam tersebut. Ya, jadi intinya apa yang harus kita syukuri di malam di hari-hari di bulan Idul Fitri ini, ya, adalah mensyukuri dengan cara apa? Bertakwa, menjadi orang yang diharapkan tatkala keluar dari madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, membawa titel ketakwaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ya, dan beramal soleh di bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang majelis-majelis sudah banyak mulai dibuka, ya.
kesalehan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau nggak didasari dengan ilmu pengetahuan yang baik. Oleh karena itu, manfaatkanlah majlis-majlis di sekitar kita, terutama majlis ilmu, majlis zikir. Jangan sampai kita hari-hari kita kosong dari perkara-perkara ini. Iya, kalaupun kita sibuk, jadikan waktu kita seminggu sekali itu untuk menghadiri acara-acara semacam ini, majlis semacam ini, demi meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Inna lillahi bi ayyamin dahrikum lanafahat, ala fata'arradu laha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya di hari-hari masamu ini memiliki banyak curahan rahmat. Ya, maka dari itu sodorkanlah dirimu untuk menghampiri curahan-curahan tersebut. Ya, ibaratnya di bumi ini nggak senantiasa setiap waktu itu dituruni oleh hujan. Cuma ada beberapa tempat yang diturunkan hujan. Begitu juga hujan rahmat, hujan kebaikan Allah, hujan penerimaan taubat dan lain sebagainya. Itu ada tempat-tempatnya, ada kota-kotanya, ada momen-momennya, ada zaman-zamannya, bahkan ada tempat-tempatnya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menyodorkan diri ke tempat-tempat tersebut, ke momen-momen tersebut, ya, ke zaman-zaman tersebut, ke munasabat-munasabat tersebut. Semoga dengan kehadirannya kita akan meraih apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus ke zaman majlis tempat-tempat tersebut. Nah, insyaallah di tempat ini, di kediaman Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Ahmad bin Taha As-Saqafi ini, kita akan meraih semua yang kita inginkan. Insyaallah tak keluar kita di majlis ini melainkan Allah telah mengampuni segala dosa kita. Allah berikan kita taufik, hidayah, inayah, sehingga kita bisa menjadi seorang yang saleh, yang rabbani, orang yang senantiasa saleh di setiap masa, bukan hanya yang kesalehannya terkait dengan bulan-bulan tertentu. Insyaallah kita semua digolongkan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tahu bagaimana memfungsikan nikmat Allah yang baik, bukan malah menjadikan nikmat tersebut ya untuk kita gunakan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menginginkan kelanggengan nikmat, maka gunakanlah nikmat tersebut sesuai dengan tujuan penciptaannya, karena kita masuk kategori orang-orang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka Allah pasti akan tambah. Kalimat kata tambah nggak akan ditambah kecuali dilanggengkan dulu nikmat yang sudah ada. Ya, wala in kafartum, tapi apabila kalian tidak mau bersyukur, maka ketahuilah azab Allah amatlah sangat pedih. Insyaallah kita tergolong orang-orang yang senantiasa bersyukur, orang yang kembali ke fitrah, ya, yang bersih dari dosa. Ibarat orang yang dilahirkan dari perut ibunya yang tidak memiliki noda sama sekali. Insyaallah kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, diberikan afiah, tamah, manfaat yang luar biasa, sehingga kita meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya Allah, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kalian yang panjang umurnya dan baik juga amalnya. Insyaallah kita tergolong orang yang panjang umur, baik amalnya, bermanfaat, dan kelak ya setelah mendapatkan ridha Allah kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan digolongkan kita tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa harus menunggu terlalu lama. Syarat orang yang cepat ingin masuk surga, ya, selain dia menjadi orang yang baik di hadapan Allah, dia harus tidak punya sangkutan dengan terhadap sesama. Walaupun dia ini dapat sangkutan, dia ini yang terzalimi, dia ini yang tersalahkan, maafkan kesalahan orang. Jadi kita nggak perlu lagi hadir di pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk membela diri, ya, ataupun untuk dibela. Nggak perlu. Saya nggak perlu memohon dibela, nggak perlu hadir dalam menghadiri pembelaan, karena itu hanya mengulur waktu kita untuk masuk surga. Caranya gimana? Maafin semua kesalahan orang. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang segera akan masuk neraka setelah umur panjang tentunya, dan penuh manfaat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
nggak bisa berpanjang lebar, mohon doa kesehatan untuk kita semua yang sakit di antara kita. Insya Allah kita diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan sebagai orang-orang yang mukhlisin di jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.